warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel saya Tambulampot ya, spesialis Tambulampot ya. Jadi macam-macam tanaman buah dalam pot. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan mengulas tentang tanaman anggur ya. Tambulampot, tanaman anggur yang sudah lama saya tidak upload. Perkembangannya sekarang bagaimana? Teman-teman belum melihat lagi videonya? Sebelum dilanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan video yang saya upload selanjutnya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Baik teman-teman, ini oke. Nah, sebelah sini dia. Dan nggak backlight. Baik teman-teman, di hadapan teman-teman semua ini sudah ada 2 buah pohon anggur ya. Oke, nih teman-teman yang ini 2 buah pohon anggur ya. Nah, oke, ini masih di pot yang berukuran 30 teman-teman. Jadi saya sudah tadi pagi ya, cuman saya lupa tidak video ya. Tadi pagi Tambulampot saya sudah saya pupuk semua ya. Jadi pupuk menggunakan TSP, KCl, dan kompos ya. Teman-teman, ini di sebelah ini adalah anggur ninel ya, jenis ninel. Dan yang sebelah sini ini saya hasil beli ya. Beli stek dan grafting ya. Jadi di stek juga, di grafting juga ya. Jadi ini bekasnya tuh seperti ini. Nah, kalau ini murni stek teman-teman ya, ini murni stek, tapi saya nggak tahu ini jenisnya apa. Cuma saya tanam aja ya, siapa tahu nanti ini buahnya bagus gitu. Jadi ada yang buang awalnya itu buang, cuma saya manfaatkan si batang ini, saya stek dan sekarang sudah seukuran ini ya. Jadi di video-video sebelumnya saya sempat ulas juga beberapa kali tanaman ini, dari mulai stek juga sampai pertumbuhannya bagaimana ya. Nah teman-teman, ini yang ninel ini, jenis ninel ini saya belum ada perlakuan untuk pemangkasan, dan ini yang saya biarkan tumbuh aja dulu. Cuman saya pangkas-pangkas aja biar nggak terlalu banyak cabangnya ya. Ini satu kesini. Nah ini cabangnya rencananya saya akan pangkas, buang aja. Nah ini ada satu lagi. Nah ini sini nih. Nah rencananya yang ini saya akan jadikan primer, yang ke samping sana ini sekunder ya. Nanti kalau emang udah cukup tua saya akan pangkas lagi di sana ya, jadikan tersier ke sini. Jadi sistemnya ini para-para ya, yang ini, yang ninel ini saya akan bentuk sistem para-para. Nah tapi yang satu ini yang unik nih teman-teman, ini saya jenisnya nggak tahu, tapi saya bikin model tralis ya. Jadi ini batang primernya, kemudian ada sekunder ke kiri dan ke kanan. Saya buat huruf T ya. Nah, satu ke kiri, satu ke kanan. Ini kemudian ini saya pangkas-pangkas juga ya. Ini teman-teman nih. Ini saya pangkas ya, tuh kelihatan ya. Ini ujungnya saya pangkas tuh ya. Ini bekas pangkasnya nih. Jadi tanamannya udah besar, saya pangkas aja. Nah kemudian ini keluar dahan-dahan tersier. Nah, tersier ini sekunder, ini tersier. Nah, dan tersier itu udah sampai besar lagi ke atas. Cuma saya pangkas, sisakan 3-4 tunas bud. Tunas bud saya kan 1, 2, 3, 4 ya. Saya sisakan yang ini juga sama ya. Yang ini juga sama, ada 3. Nah baik teman-teman, nanti ini akan saya sortir lagi ya, kayak seperti ini nih. Ini keluarnya bukan dari tunas bud, nanti saya akan buang juga. Saya akan sisakan yang memang dari tunas bud saja. Yang ini juga tunas bud, ini tunas bud, beda ya. Ini tunas bud, lihat tunas bud, jadi tunas besar yang seperti ini nih. Ini tunas bud, dia mau muncul nih.
Oke teman-teman, tapi tidak semua saya pelihara, nanti ada selang satu ya, ini hidupan, ini enggak, bawah atas hidupan, bawah enggak gitu, seperti itu, selang-selang ya. Nah, ke kirinya juga sama, ini enggak, ini hidup, yang ke bawah enggak, yang ke atas hidup ya. Nah ini ujung ada, nah ini sama ya, itu udah tersedia, cuman pertumbuhannya kurang bagus, saya pangkas misalkan 1, 2, 3, nah tumbuh ini satu nih sebabnya. Nah, cukup bagus teman-teman, cuman yang di kanan ini pertumbuhannya lebih pesat ya. Nah, teman-teman, dari sini tunas bud ini muncul sini dan membawa bunga seperti ini teman-teman ya, tuh bisa di, nah teman-teman ya, ini udah mulai keluar bunga ya, tuh ini juga banyak ya teman-teman, tuh ini juga ini atas ini, terus ini bawah, tapi yang kayak gini biasanya nggak jadi ya, di bawah sana ada ya teman-teman, begitu. Jadi ini prosesnya dari mulai stek, ini saya sudah videokan dari mulai saya stek, kemudian saya bentuk tunas primer, sekunder, dan tersiernya pun sempat saya videokan tentang perkembangan tambulampot anggur ya. Nah, mudah-mudahan ini barusan saya sudah lakukan penyemprotan ya. Kalau tadi pagi saya lakukan pemupukan ya. Jadi pemupukannya gilirannya rotasi 1 sendok makan TSP, kemudian setengah sendok makan KCl ditambah dengan kompos ya. Jadi karena ini sedang berbuah, jadi saya tidak korek-korek, yang sedikit di atas aja, kemudian masukin komposnya ke sini, kemudian dibikin parit di pinggir, nah ditabur ya, ditabur KCl dan TSP-nya. Ya teman-teman bisa lihat cara pemupukannya sama saja dengan tabulapot yang lain, dosisnya juga sama, waktunya juga sama. Oke teman-teman, dan saya juga lakukan penyemprotan rutin ya, setiap 2 minggu sekali saya lakukan penyemprotan ya, penyemprotan untuk menanggulangi hama ya. Jadi ya teman-teman, ini jadi hasilnya seperti ini ya. Kalau dia keluar dari tunas bud seperti itu, ini daunnya subur-subur, besar-besar seperti ini ya. Tuh lihat di bawah daunnya tidak ada hama sama sekali ya, mulus daunnya, bersih, tidak ada hama. Dan ini penyiraman pun saya 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Oke teman-teman, nih bisa lihat, mudah-mudahan ini menjadi buah ya. Nanti ini apabila sudah atas, kita akan ikat di tali ke atas ini ya, sehingga nanti dia akan kuat menopang buah-buah yang tumbuh nanti ya. Begitu teman-teman. Jadi tambulampot itu walaupun di pot yang berukuran tuh, ini 30 cm teman-teman, pot ukuran 30 cm, seharusnya memang ini sudah pindah, cuman saya lakukan karena saya belum ada potnya, saya coba untuk buahkan dulu yang sekarang. Ini cuma ada perlakuan replanting ya, akar lokal. Jadi replanting akar lokal yaitu membuang akar-akar serabut ya. Sebagian akar-akar serabut saya buang, kemudian ganti dengan tanahnya juga dibuang, diganti dengan media yang baru. Kemudian 2 minggu berikutnya saya baru gali yang sebelahnya lagi. Jadi tidak sekaligus semuanya, saya gali sebelahnya lagi, potong akar serabutnya, kemudian ganti dengan media yang baru ya. Jadi walaupun di pot yang kecil seperti ini, nutrisinya tetap terjaga, pohonnya tetap subur seperti ini ya. Jadi walau minimalis ya, nggak sampai, kalau sistem para-para yang sering saya lihat itu sampai kemana-mana ya si daun-daunnya. Saya tidak itu karena memang lahannya yang sempit teman-teman, yang seperti ini ya. Tuh ini juga jemurannya, jadi saya coba untuk bikin yang minimalis saja ya, sehingga nanti ini harapannya bisa dirawat secara maksimal ya teman-teman ya. Jadi dengan lahan yang sempit, pot yang tidak terlalu besar, ternyata bisa juga tumbuh seperti ini ya. Mudah-mudahan ini berhasil percobaannya ya, karena di
di awalnya ya. Kenapa tanaman ini stekan awalnya ini sampai dibuang, dipotong-potong gitu? Karena tidak pernah berbuah di rumah pemilik sebelumnya. Nah, kemudian mereka pangkas, ditebang lah begitu ya. Saya ambil steknya, saya tanya, mereka juga nggak tahu jenisnya ini jenis apa. Cuma dibilangnya ini tidak pernah berbuah selama mereka menanam. Nah, kok bisa sih seperti itu gitu ya. Kemudian saya cari juga di referensi-referensi yang lain bahwa memang kalau hasil stek itu agak lama ya berbuahnya. Nah, ini juga ya cukup lama juga sih, lebih dari 1 tahun saya menanam stekan ini gitu. Tapi bukan tidak mungkin untuk berbuah. Nah, ini juga ya buktinya kita sudah kelihatan bunga ya. Dan ini bunga kedua ya teman-teman ya. Bunga pertama itu tidak berhasil ya, semuanya rontok semua gitu. Nah, mudah-mudahan bunga yang kedua ini tetap bagus dengan perawatan yang ekstra ya. Dan yang penting airnya juga jangan sampai kurang ini penyiramannya, supaya nanti bunganya bisa bertahan jadi buah. Begitu teman-teman. Jadi walaupun tanah halamannya sempit, jangan jangan takut teman-teman, tetap bisa merawat tanaman buahnya jadi seperti ini, tetapi dengan cara perawatan yang tepat, yaitu berupa penyiramannya yang tepat, pemangkasannya yang tepat, pemupukannya juga yang tepat dosisnya, dan juga tepat waktunya. Dosis waktunya tepat ya. Dan yang nggak penting, yang nggak kalah penting adalah medianya ini juga harus benar-benar sesuai untuk tanaman anggur gitu teman-teman ya. Jadi media itu penting ya, apalagi nutrisi di dalam pot yang sekecil ini harus selalu tersedia supaya pertumbuhan dari pohon anggur ini bisa optimal teman-teman ya. Begitu teman-teman, kalau tambulan pot memang harus ekstra ya, karena biar hasilnya juga bagus gitu ya. Karena mengingat sesuatunya yang memang minimalis semuanya ya teman-teman. Tapi kalau udah berhasil pasti luar biasa, maksimal ya. Kalau kita tanam di tanah itu kita pupuk aja bisa lari-lari kemana-mana pupuknya, tapi kalau ini di pot ini ya dia akan serap semua nutrisi apa saja yang dimasukin ke sini, si pohon ini akan serap secara maksimal gitu. Jadi kalau misalkan anggur yang ditanam di tanah dengan yang ditanam di pot itu harusnya lebih manis buah yang ditanam di pot teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan nanti saya akan update lagi ketika perkembangannya sudah lebih besar lagi ya. Baik teman-teman, terima kasih video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk menanam tambulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.